Oke, kali ini kita akan membahas sebuah paradoks yang jujur aja gila banget. Gimana ceritanya di tengah lautan yang lagi kacau balau, duitnya malah makin banyak. Coba deh lihat kapal kontainer ini. Mungkin kelihatannya biasa aja ya. Tapi sebenarnya inilah urat nadi perekonomian kita. Beneran deh. Ponsel yang lagi Anda pegang, kopi yang tadi pagi Anda minum, hampir semua barang yang kita pakai itu pernah berlayar di dalam kotak-kotak baja ini. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana jadinya kalau urat nadi global ini macet? Dan ini bukan sekedar teori loh, kita semua udah lihat sendiri kan? Mulai dari pandemi yang bikin pelabuhan lumpuh, sampai kapal raksasa yang nyangkut di terusan Suez. Dampaknya, wah, langsung berasa ke seluruh penjuru dunia. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya, karena kita ini lagi hidup di zaman di mana industri pelayaran lagi kena disrupsi yang, wah, belum pernah terjadi sebelumnya. Coba bayangin, ada konflik yang memaksa kapal harus muter ribuan mil lebih jauh dari biasanya. Belum lagi ancaman perang dagang yang bisa-bisa mengubah total peta perdagangan global dalam semalam. Menurut laporan ING, industrinya tuh sekarang kayak lagi jalan di atas tali, penuh ketidakpastian. Nah, coba perhatikan deh grafik ini. Yang biru itu kan pertumbuhan PDB dunia ya. Kelihatan lumayan stabil lah. Tapi coba lihat yang oranye. Itu pertumbuhan perdagangan. Gila kan? Naik turunnya liar banget dan sekarang kelihatan ketinggalan jauh. Ini bukan cuma naik turun biasa loh. Ini adalah pergeseran yang fundamental. Grafik yang ini juga punya cerita yang penting banget. Garis oranye itu nunjukin total berat barang yang dikirim. Ya, naik terus, wajar. Tapi lihat yang abu-abu. Itu ton mil. Gampangnya ini mengukur seberapa jauh barang itu dibawa. Kelihatan kan garis abu-abu ini naiknya lebih curam? Artinya apa? Artinya, kita sekarang mengirim barang dengan rute yang makin jauh dan makin muter-muter. Makin gak efisien. Dan disinilah letak gilanya. Semua kekacauan ini, semua rute yang makin jauh dan gak efisien ini malah bikin perusahaan pelayaran jadi makin tajir. Kok bisa? Ya gampang aja. Rutenya lebih panjang. Artinya kapal lebih lama di jalan. Kapasitas jadi langka. Nah, kalau barang langka harganya gimana? Meroket. Biar kebayang ini beneran terjadi, kita ambil satu contoh ya. Salah satu pemain kelas kakap di industri ini, COSCO Shipping. Jadi, coba kita bayangkan, di tahun yang rantai pasoknya lagi kacau balau, secara logika kita pasti mikir, wah ini sih alamat rugi bandar buat perusahaan pelayaran ya kan? Tapi yang terjadi malah sebaliknya, jauh dari kata rugi. Buat COSCO, ini justru momen buat panen raya. Coba kita lihat angkanya deh, biar nggak cuma omong kosong. Total pendapatannya meroket jadi hampir 33 miliar dolar. Ini bukan cuma naik dikit-dikit loh. Ini menunjukkan kalau pas lagi kacau-kacaunya, orang malah makin butuh jasa mereka. Nah ini dia jantung dari paradoksnya. Laba operasinya naik 118,9%. Gila kan? Jadi setiap ada kapal telat, setiap rute yang harus memutar, itu semua jadi cuan. Langsung dikonversi jadi tarif angkut yang lebih mahal dan keuntungan yang gede banget. Dan puncaknya nih, laba bersihnya jadi 2 kali lipat, hampir 7 miliar dolar. Biar kebayang gedenya, angka segitu tuh lebih besar dari PDB beberapa negara kecil loh. Ini bukti paling nyata gimana kekacauan bisa disulap jadi emas. Tapi, ya namanya juga pesta, nggak mungkin selamanya kan? Pesta cuan dari kekacauan ini juga ada batasnya. Di depan sana udah kelihatan nih awan mendungnya. Industri ini sekarang harus siap-siap menghadapi tantangan baru yang nggak kalah gedenya. Masalah terbesarnya apa? Kelebihan kapasitas. Kapal-kapal baru banyak banget yang datang, terus kalau rute pelayaran sudah balik normal lagi, wah bisa-bisa tarifnya anjlok bebas. Terus gimana dong cara mereka menghadapinya? Jawabannya satu, inovasi. Salah satu inovasi kuncinya itu namanya EBL atau Electronic Bill of Lading. Gini deh, bayangkan ratusan tahun mengurus surat jalan pakai kertas. Ribet, lama, gampang hilang, gampang dipalsukan. Nah, EBL ini seperti paspor digital buat tiap kontainer. Aman, cepat, dan bikin semuanya jadi lebih gampang. Ini lompatan besar banget buat dunia perdagangan. Dan ini kerennya, COSCO itu bukan cuma ikut-ikutan tren. Mereka yang bikin trennya. Mereka ikut menulis aturan untuk standar global baru ini. Membangunnya pakai teknologi blockchain yang aman dan bahkan sudah dipakai untuk ratusan ribu pengiriman. Mereka yang jadi pemimpinnya. Oke, dari semua ini muncul pertanyaan yang lebih besar lagi.
Jadi, industri ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? Tapi, di tengah semua kecanggihan digital ini, ada satu ironi yang pahit banget, masalah lingkungan. Aneh kan? Rute yang tidak efisien dan bikin mereka untung besar itu, ya rute yang sama yang bikin jejak karbon mereka makin parah. Jadi walaupun kapalnya dibikin makin irit per mil, total emisinya malah naik lagi karena perjalanannya jadi makin jauh. Nah, ini dia pertanyaan utamanya buat seluruh industri. Gimana caranya mereka menyeimbangkan antara cari untung, jadi efisien, sama tanggung jawab ke bumi? Susah kan? Apalagi kalau ternyata model bisnis mereka justru untung dari hal-hal yang tidak efisien. Pas kita lihat proyek raksasa seperti Terminal Cencai di Peru ini, jelas banget kalau masa depan perdagangan dunia itu lagi dibangun sekarang juga. Ada infrastruktur baru, rute baru, teknologi baru. Tapi pertanyaan besarnya tetap sama. Di dunia yang serba tidak pasti ini, apakah sistem baru nanti bakal bikin perdagangan lebih adil dan kuat buat semua orang? Atau cuma bakal bikin segelintir pihak yang jago memanfaatkan kekacauan jadi makin kaya?